zaman gak ngikutin zaman. Islam gak ngikutin zaman, gak ketinggalan zaman. Tapi Islam menjaga keutuhan zaman, dan penjaganya itu yang paling sempurna para santri. Santri ini teknologi makin canggih biasa saja. Dibilang norak pun yang enggak. Norak sama teknologi kenal, sama teknologi pun enggak, apa artinya? Enggak ketinggalan zaman, enggak terlalu ngikutin juga. Tapi subhanallah, dengan adanya para santri, zaman ini masih berlangsung. Wallahu a'lam. Mungkin kalau santri ini enggak ada, ya paling tidak kan al ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Sementara al-talibah, santri itu warathatul ulama, pewarisnya para ulama. Jadi dari nabi diwariskan ke ulama, dari ulama diwariskan ke para santri. Maka hakikatnya santri ini penopang daripada keberlangsungan kehidupan. Kalau nggak ada santri, kiamat itu paling 2 hari lagi. Jadi artinya nggak lama lagi kehidupan itu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau kadang begini, ada sebagian orang tua yang merasa bahwa kok anak saya mondok hafalannya udah 4 tahun kok cuma 2 juz bisa. Itu nggak usah kecewa. Bapak Ibu hidup udah berapa tahun, udah punya berapa hafal? Kan gitu. Oh iya, saya hidup udah 60 tahun, sejuz belum hafal-hafal. Maka jangan pernah meruntuhkan semangat anak. Ini penting. Karena bagaimanapun santri itu nantinya bakal jadi pejuang di masyarakat, khadimul ummah. Mereka akan jadi pelayan umat. Pelayan itu nggak boleh cengeng, harus strong, harus kuat, harus berani. Maka pantas kalau di pesantren itu kadang-kadang peraturannya keras, ketat, kadang-kadang hukumannya keras, belum lagi dibully teman dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cuman sekarang perkembangan zamannya tuh jadi berbeda. Dulu kalau ada santri yang dipukul murid, yang dipukul gurunya, itu nggak disalahin gurunya. Dulu dia ngadu ke orang tuanya, bahasa Betawi, emang lu yang salah. Gitu adil. Kalau sekarang enggak, guru mukul murid, guru mukul santri biar santrinya makin baik, itu udah kena pasal hukum. Jadi ustadz ngeri-ngeri dikit ini sekarang. Jadi ustadz itu dikit-dikit mukul udah pokoknya masuk penjara urusan ini. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah, model pesantren ini bagian dari apa yang diajarkan Rasulullah. Hakikatnya bukan hanya sekedar mengajarkan ilmu. Bapak Ibu, kalau Tibang bisa bahasa Inggris, di rumah kursus pun bisa. Bener gak? Kalau Tibang bisa bahasa Arab, di rumah panggil guru untuk bahasa Arab pun sanggup. Kalau Tibang bisa baca Quran, makharijul hurufnya baik, cukup panggil guru privat, insya Allah bacaan Qurannya baik. Tapi ketika dia bisa bahasa Inggris di rumah, bahasa Arab di rumah, dia mampu bisa baca Quran di rumah, dia tidak akan pernah mengenal kehidupan di masyarakat. Kenapa? Sebab pesantren itu mengajarkan anak untuk bisa kenal dengan berbagai macam karakter di masyarakat. Maka uniknya pesantren itu ada yang dari Ambon yang mungkin ngomongnya agak cepat, ya maka nggak boleh jadi wasit. 1, 2, 3 itu keburu kecepatan. Ada yang
dari mungkin Solo yang ngomongnya pelan lemah lembut, itu juga nggak boleh jadi wasit kelamaan. 1, 2 kelamaan. Macam-macam itu, berbagai karakter itu macam-macam. Ada yang ngomongnya rada halusan ya, Jawa Barat mungkin. Ada ngomongnya yang agak kerasan, Jawa Timur mungkin. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seluruh karakter itu, seluruh sifat itu ada dalam pesantren, ngumpul jadi satu. Oh, orang Sunda kayak begini. Oh, orang Jawa kayak begini. Oh, orang Sumatera begini. Dari situ santri diajarkan agar menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Sebab pemimpin itu harus tahu mana karakter orang yang keras, bagaimana dia harus melakukan pendekatan kepada orang yang keras. Mana orang yang lemah lembut, bagaimana pendekatan kepada orang yang lemah lembut. Mana orang yang gampang tersinggung, ini pendekatannya seperti apa. Mana orang yang gampang marah, ini pendekatannya seperti apa. Itu cuma bisa diajarkan di pesantren. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, rata-rata santri yang sampai lulus, saya pesan betul nih pada orang tua, hari ini lulus di Asadiyah, jangan sampai mereka ini kalau bisa wajibkan supaya tetap mondok. Sampai kapan? Paling tidak sampai aliyahnya selesai, sampai SMA-nya selesai. Kalau ukuran gali sumur ini belum sampai keluar airnya banget, belum. Kelar aliyah itu ukuran gali sumur, airnya rada banyak kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sudah mampu menggali sumur itu airnya banyak, tinggal nyerok keberkahannya, tinggal ngambil keberkahan. Masya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena luar biasa, perjuangan yang paling berat dari cara mendidik anak ya ketika kita pesantrenkan anak itu. Kalau kita sekolahkan di umum ya biasa, kita antar kelas 1 SD misalnya, kita antar masih paling sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya, itu diantar. Tersiang kita udah lihat dia lagi. Di sekolah itu begitu, berangkat pagi, kan siang udah balik lagi, udah kita lihat hampir tiap hari. Tapi di pesantren orang tua menitipkan anak itu 3 bulan selanjutnya atau bahkan sebulan sekali dia baru bisa ketemu. Makanya ibadahnya luar biasa. Buat orang tua itu pahalanya memondokkan anak itu luar biasa pahala. Hari-harinya nih buat orang tua yang anaknya dipondokin, hari-harinya diemnya orang tua itu dapat pahala dari Allah. Ayo sebab apa sebabnya? Sebab si anak dipondokin, tiap hari tuh anak doain orang tuanya, ya Rabb, ya atau kalau bahasa dia gampang, ya Allah maghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Didoain terus tiap hari. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak kisah, banyak cerita. Dulu waktu mau mondokin, waktu anak belum mondok, ya itu rezeki rasanya susah nyari. Pas anak mondok ada aja ketemu jalannya. Itu jangan salah, itu doa anak yang tiap hari doain orang tua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun mungkin dia nggak memohon pada Allah dengan kalimat, diamnya si anak di pondok itu hakikatnya dia udah doain orang tuanya. Diamnya anak di pondok otomatis doain orang tuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau timbang mondok 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, bahkan 10 tahun lah, pulang berharap anak jadi ustadz ya salah. Harapan kita kadang-kadang terlalu berlebihan.
anak biar jadi ustadz, biar tamu. Enggak. Yang paling penting anak kenal agama. Dari situ dia akan muncul tanggung jawab, muncul kemudian jadi anak yang salihin, salihah. Nikmat puncaknya bukan di dunia. Kapan? Nanti ketika orang tuanya udah nggak ada. Apalagi nih anak insya Allah hafizul Quran. Tunggu puncak tertingginya nanti si anak akan menghantarkan mahkota buat orang tuanya sebab dia hafal Quran. Orang kalau sudah pakai mahkota di akhirat, jaminannya nggak lain cuma surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau punya anak hafal Quran biar orang tuanya dihormatin sama orang lain, sampai kapan sih dihormatinya? Kalau nggak nyampe kita meninggal, sampai orang yang menghormati kita meninggal, sampai situ batasnya, sudah nggak lama. Kalau berharap dihormatin sama orang sebab anak hafal Quran, itu paling sebatas tadi, sebatas ya kita masih hidup ya masih dihormatin, kita udah nggak ada ya enggak. Tapi kalau harapannya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berharap mondokin anak ini supaya hafal Quran, mengharapkan ridho Allah, insya Allah dunianya itu dapat kebahagiaan, akhiratnya dapat kemuliaan, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala sekeluarga nih. Maka anak yang hafal Quran itu luar biasa. Anak yang hafal Quran itu luar biasa. Mereka mampu mengambil seluruh keluarganya, ya, mereka mampu meminta kepada Allah. Sebab anak yang hafal Quran punya hak meminta kepada Allah, memberikan syafaat kepada keluarganya. Ya Rabb, ayah bunda saya, kakak dan adik-adik saya kepengen semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga itu ada 6.236 tingkat menurut sebagian ulama. Maka puncak tertinggi itu salah satunya itu akan ditempati oleh orang-orang yang hafal Quran. Kalau udah di surganya Allah, nggak ada permintaan di surga yang nggak dikabul sama Allah. Semua orang yang masuk surga pasti diijabah doanya oleh Allah. Anak yang saleh, yang hafal Quran, dia akan meminta, ya Allah, di dalam surga itu orang tua saya masukin ke surga, adik saya, saudara-saudara saya masukin ke dalam surgamu ya Allah Subhanahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, percaya bahwa perjuangan Bapak Ibu belum selesai dan masih sangat panjang. Perlu tambah kesabaran, perlu perbanyak rasa syukur. Sebab setelah ini mereka masih melanjutkan SMA. Setelah SMA mereka masih melanjutkan untuk jenjang kuliah S1, S2, S3, S2 mungkin ya. Pokoknya SS selanjutnya ya, kan panjang. S1 alhamdulillah bahkan lulusan dari kita ini sudah ada yang dapat beasiswa ke UI ya. Sudah sampai ada yang menjadi terbaik hafalan di Jakarta. Ini bagian dari hal-hal yang saya kira bukan sekedar prestasi lah, tapi keberkahan. Ya, ini walad santri, lebih ingatnya kalian ini, sukses itu bukan sebab orang pintar, ya. Bukan hanya sekedar ilmunya banyak, enggak. Orang sukses itu paling tidak karena keberkahan yang Allah kasih. Maka berkah itu ada dua. Satu, berkah ilmu. Yang kedua, berkah pondok. Ini pondok-pondok berkah, tiap hari dibacain Quran. Nah itu Allah limpahkan berkah di pondok, insya Allah itu bakal nempel ke para santri. Oleh sebab itu mudah-mudahan santri yang hari ini diwisuda, mudah-mudahan Allah kasih sukses dunia akhirat. Allah berikan salihin dan salihah. Allah jadikan kebanggaan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan mudah-mudahan santri terus semangat belajarnya ya dimanapun berada,
karena hakikatnya ya pondok ya sama saja ya, dimanapun biar pondoknya cakep tapi belajarnya nggak benar ya sama aja ya. Yang penting belajarnya rajin ya, dimanapun istiqomah. Pahit memang ya, belajar itu nggak ada manisnya, pahit. Anggap aja minum jamu, setelah minum jamu badan biasanya sehat. Sama belajar kayak gitu, pahit, tapi insya Allah setelah pahitnya kalian akan merasakan manis dari ilmu yang luar biasa, manis dari keberkahan ilmu, manis dari keberkahan pesantren, manis dari keberkahan para guru-guru kalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas nama Khadimul Ummah, Khadimul Ma'ad, saya mengucapkan jazakumullah hasanal jaza. Terima kasih banyak atas kepercayaan Bapak Ibu semua untuk menitipkan anak di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Asadiah. Juga permohonan maaf jika mungkin ketidakmaksimalan kami dalam mendidik atau terlalu keras atau terlalu cuek dan sebagainya. Segala hal yang kurang berkenan kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir, saya berharap saling terus mendoakan ya, yang di sini mendoakan Bapak Ibu semua di rumah, yang Bapak Ibu semua juga mendoakan supaya Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Asadiah ini menjadi pondok pesantren yang senantiasa Allah berikan keberkahan. Dan mudah-mudahan kita semuanya santri-santri mudah-mudahan juga diberikan ilmu yang manfaat dan barokah, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan sehat panjang umur, diberikan kemudahan dalam rezeki untuk bisa menyekolahkan anak lebih tinggi lagi dan lebih tinggi lagi. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa habatin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa lidamin. Anallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.